Shalom, saudaraku sekalian yang dikasih Tuhan. Selamat mengikuti acara Mesbah Keluarga Gereja Kehidupan Rohani Jalan Gedong, Jakarta. Pada malam ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema Wedding Vows atau janji dan tekad pernikahan. Yang terambil dari Efesus pasal 5 ayat yang ke-33. Kita berdoa sebelum kita baca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa di surga memberkati renungan firman Tuhan pada malam ini. Roh Kudus menolong kami menangkap pesan firman Tuhan, supaya sebagai orang-orang yang sudah berumah tangga, kami menjadi suami istri yang setia, memegang teguh pada tekad dan janji pernikahan kami ucapkan di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat Tuhan. Urapi dan pakai hamba-Mu dalam menjelaskan firman-Mu, memberkati para jemaat sekalian yang mengikuti di rumah masing-masing, baik melalui kanal YouTube maupun Zoom. Terima kasih Tuhan, kami mohon berkat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Efesus pasal 5 ayat ke-33 berbunyi demikian. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Saudara sekalian yang dikasih Tuhan, kalau mau dirangkum sedemikian rupa, maka kewajiban suami terhadap istri adalah mengasihi istrinya, dan kewajiban istri kepada suaminya adalah menghormati suaminya. Dan itu bisa dijabarkan kalau kita memperhatikan di dalam tekad dan janji pernikahan yang diucapkan oleh kedua mempelai tatkala pernikahan berlangsung. Nah, sayangnya adalah ada banyak pasangan yang mengabaikan, bahkan mengingkari janji dan tekad pernikahan yang pernah mereka ucapkan sedemikian rupa. Akibatnya ada banyak rumah tangga yang bukannya bahagia, tetapi berada dalam keadaan bahaya. Pernikahan adalah salah satu upacara sakral gerejawi, ya, sehingga semua orang harus menghormatinya, baik kedua mempelai, kedua belah pihak keluarga, termasuk tamu undangan. Oleh karena memang Allah sendiri yang mendirikan institusi pernikahan sebagai institusi yang pertama, lembaga pertama di dunia, ya, bahkan Tuhan Yesus pun sangat menghormati lembaga pernikahan. Itu sebabnya mukjizat pertama yang dilakukan oleh Tuhan Yesus tatkala Dia menghadiri pernikahan di kota Kana di Galilea dengan merubah air menjadi anggur. Saudara, bagi orang yang mampu, upacara pernikahan diadakan dengan sangat meriah dengan mengeluarkan dana yang tidak sedikit. Kecuali pada masa pandemi COVID-19 seperti sekarang ini, kehadiran tamu undangan dibatasi, maka acara pun dilakukan dengan secara sederhana. Saudara, salah satu bagian terpenting dalam upacara pernikahan adalah ketika kedua mempelai saling mengucapkan janji dan tekad pernikahan di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat Tuhan. Meskipun ada banyak versi janji dan tekad pernikahan, tapi pada umumnya adalah sebagai berikut yang saya sampaikan ini. Janji pernikahan misalnya, mempelai pria bernama Anto dan yang wanita bernama Rini misalnya. Hamba Tuhan akan bertanya kepada kedua mempelai, Anto, hari ini di hadapan Tuhan dan jemaat, apakah engkau mau mengambil Rini sebagai istrimu? Apakah engkau mau menuruti ajaran Yesus tentang satu suami satu istri, seumur hidup mencintainya, berusaha mencari dan menempuh hidup yang berguna, dan membentuk keluarga Kristen yang bahagia? Bagaimana jawabmu? Mempelai akan menjawab, iya, saya berjanji. Demikian juga mempelai wanita terhadap mempelai pria, ya, ditanyakan oleh hamba Tuhan pertanyaan yang sama dan dijawab, iya, saya berjanji. Lalu masuk dalam tekad pernikahan. Kedua mempelai biasanya berpegangan tangan dan saling mengucapkan tekad satu dengan yang lain. Misalnya mempelai pria berkata, di hadapan Tuhan dan para jemaatnya, saya Anto mengambil engkau Rini sebagai istriku. Mulai saat ini, dalam keadaan apapun, damai atau bahaya, kaya atau miskin, sehat atau sakit, aku mau menaati ajaran Tuhan, menghormatimu, mencintaimu, sampai kesudahan hidupku. Saudara ingat, akan janji dan tekad pernikahan ini diucapkan di hadapan Tuhan. Tidak main-main.
kedua belah pihak keluarga, dan juga di hadapan jemaat Tuhan. Sehingga pengingkaran terhadap apa yang sudah dijanjikan dan apa yang sudah ditekadkan akan menimbulkan konsekuensi yang sangat berat, baik secara rohani, sosial, dan psikologis. Yang dimaksud dengan pengingkaran adalah melanggar apa yang sudah dijanjikan dan ditekadkan, baik pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Termasuk tidak melakukan kewajiban dan tanggung jawab sebagai suami dan istri, sampai perselingkuhan, bahkan sampai perceraian. Konsekuensi secara rohani tetap jelas ini merupakan dosa. Ialah kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Bukan hanya pasangan yang keluarga yang dibohongi, tetapi Tuhan pun dibohongi. Karena janji dan tekad itu diucapkan di hadapan Tuhan. Dan satu-satunya cara adalah mengaku dosa. Kalau sudah mengingkarinya dan bertobat dan kembali dalam rumah tangga yang utuh. Yang kedua adalah konsekuensi secara sosial, saudaraku sekalian. Saudara, orang yang tidak berintegritas, bercerai misalnya, sudah mendapatkan hukuman sosial sebetulnya. Mau dibuat alasan apapun, dia tetap menjadi orang yang gagal berumah tangga. Paling tidak dia tidak bisa menjadi teladan dalam hal membangun rumah tangga. Ini sudah sanksi sosial yang dia dapatkan. Yang ketiga adalah konsekuensi secara psikologis. Bukan hanya suami istri yang bercerai yang mempunyai beban psikologis yang berat, tetapi anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut, mereka menanggung malu akibat ulah orang tua yang bercerai. Mereka menjadi anak-anak yang broken home, korban dari perceraian orang tua. Saudara sekalian yang dikasih Tuhan, keluarga adalah unit yang paling kecil dalam masyarakat. Kalau keluarga-keluarga berantakan, maka kita tidak bisa berharap bahwa masyarakat itu akan menjadi lebih baik. Tentu, kasih karunia Tuhan bisa menyelamatkan orang yang dengan background yang kacau sekalipun bisa aja. Ya, lalu menjadi orang yang dipulihkan dan menolong rumah tangga yang lain yang hampir hancur bisa saja. Itu adalah anugerah Tuhan tentunya. Saudara, mari kita menghargai janji dan tekad pernikahan yang pernah kita ucapkan demi keutuhan dan keharmonisan keluarga kita masing-masing. Cintailah pasangan kita masing-masing selama mereka masih ada. Sebab kalau mereka sudah tiada, kita menyesal dan ingin berbuat terbaik pun itu tidak mungkin kita lakukan. Saudaraku sekalian yang dikasih Tuhan, setelah semu Mary dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga, saya sangat merasa kehilangan dan duka yang mendalam bersama anak-anak. Tetapi yang membuat saya semakin sedih adalah saya merasa belum bisa melakukan yang terbaik untuk istri saya. Sebaliknya dia berjuang secara all out untuk mendukung saya. Dan kalaupun sekarang saya bertekad ingin membahagiakan semua Mary, kesempatan sudah tidak ada. Yang ada hanyalah penyesalan. Tentu saya tahu dia sudah bahagia di surga, tapi dari pihak saya belum bisa berbuat hal yang terbaik untuk semua. Saya tidak menafikan bahwa faktor yang membuat banyak orang break the wedding vows adalah atau melanggar janji tekad pernikahan adalah mungkin ada salah satunya masalah ekonomi atau masalah finansial. Tetapi kalau menurut hasil penelitian Bapak Ibu sekalian, ekonomi atau finansial bukanlah faktor utama penyebab perkisruhan dalam rumah tangga. Karena pada kenyataannya ada banyak rumah tangga yang dari orang-orang yang kaya raya bahkan konglomerat sekalipun itu tidak bahagia alias berantakan keluarganya. Salah satu contoh adalah keluarga Bill Gates dan Melinda Gates. Pada tanggal 4 Mei 2021 dunia dikejutkan dengan berita bercerainya Bill Gates dengan istrinya Melinda Gates.
Berdasarkan laporan tribunnews.com, Bill Gates dan istrinya Melinda Gates mengumumkan akan bercerai setelah 27 tahun pernikahan. Dalam sebuah pernyataan bersama yang diunggah di akun Twitter founder daripada Microsoft ini, Bill dan Melinda Gates berkata, mereka telah membuat keputusan setelah banyak memikirkan dan banyak usaha dalam hubungan mereka. Dilansir oleh Sky News, Bill Gates, orang terkaya keempat di dunia dengan kekayaan bersih kurang lebih 130 miliar US dollar, menikahi Melinda Gates Januari 1994. Mereka telah dikaruniai 3 anak yang hebat-hebat, Jennifer Catherine Gates, Roy John Gates, dan Phoebe Adlai Gates. Setelah 27 tahun terakhir, mereka berkata begini, kami telah membesarkan 3 anak yang luar biasa dan membangun sebuah yayasan yang bekerja di seluruh dunia untuk memungkinkan semua orang menjalani kehidupan yang sehat dan produktif, kata mereka. Saudara, kenapa Bill Gates, orang terkaya di dunia, bisa bercerai, hancur berantakan rumah tangga dan keluarganya meskipun mereka kaya? Ini memberitahukan kepada kita bahwa harta yang melimpah tidak menjamin harmoni dan bahagianya suatu rumah tangga. Tentu hanya mereka yang paling tahu penyebab perceraian. Namun kalau keduanya komit terhadap janji dan pernikahan yang telah mereka ucapkan, maka pernikahan mereka bisa tetap bertahan dan utuh. Jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berapapun usia pernikahan saudara, mari hargailah pasangan yang telah Tuhan berikan kepada saudara, terlepas dari kelebihan dan kekurangan mereka masing-masing. Biarlah kita tetap memegang teguh janji dan tekad pernikahan yang pernah kita ucapkan. Maka rumah tangga kita akan tetap utuh, menjadi rumah tangga yang bertekad, memegang janji dan tekad pernikahan, bahkan rumah tangga yang menjadi berkat bagi banyak orang. Paulus berkata, bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Selamat memegang teguh janji dan tekad pernikahan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap pasangan hidup yang Kau karuniakan kepada kami masing-masing. Biarlah kami boleh menghargai pasangan kami masing-masing terlepas dari kelemahan dan kelebihan mereka. Biarlah janji dan tekad pernikahan yang pernah kami ucapkan di hadapan Tuhan dan jemaat kami pegang teguh. Kami taat dan takut akan Tuhan. Apapun goncangan yang terjadi, biarlah kami boleh menghargai pasangan kami, berbuat yang terbaik, mencintai mereka selama masih hidup. Berkati rumah tangga, keluarga-keluarga yang menyaksikan siaran ini, supaya di tengah-tengah dunia yang tidak menentu, di tengah-tengah banyak rumah tangga yang hancur berantakan dewasa ini, kami dengan pertolongan dan kekuatan dari Tuhan bertekad memegang teguh janji dan tekad pernikahan kami dan membangun rumah tangga kami berdasarkan prinsip firman Tuhan. Terpuji namamu, demikian kami mengucap syukur atas renungan firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Sampai di sini renungan kita, berjumpa kembali pada Mesbah Keluarga yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Amin.